di mana kita akan mengetahui nilai suatu objek itu dilihat dari potensi pendapatan dia. Ya, setelah nilai itu diketahui dari sisi kita belum udah datang semua ya, teman-teman ya. Sudah, Pak. Kita mulai ya. Di pertemuan ketujuh ini kita akan membahas terkait dengan pendekatan pendapatan dengan metode residual. Di mana metode residual ini akan melihat nilai suatu properti itu ya dari 3 konsep tadi, bahwa ada residual building ya. Kita akan menghitung berapa nilai sisa dari bangunan tersebut, berapa nilai tanahnya tersebut ya, atau nilai lainnya. Intinya selama dia masih kita bisa ekstrak, bisa kita ketahui, itu bisa sebenarnya dilihat dari pendapatan dia dan dihubungkan dengan setiap kapitalisasinya ya. Dari setiap kapitalisasi itu ya, seumpama kapitalisasinya tanah kita ketahui, kapitalisasi bangunan kita ketahui, dari semua itu bisa kita ekstrak menjadi bagian terkecil, itulah nanti yang disebut sebagai nilai sisanya ya, nilai residunya. Oke, di dalam pertemuan ketujuh ini kita akan membahas hal tersebut, di mana kita akan membahas di dalam pertemuan ini terkait dengan konsep residual teknik, situasi kondisi yang mungkin residual teknik digunakan ya, atau tepat digunakan, land residual dan residual building, langkah tata cara perhitungan simulasi soal dan pembahasan residual teknik ya. Residual teknik ini ya, residual teknik nilai tanah atau nilai bangunan didapat dengan mengurangkan annual income dari elemen yang diketahui tanah atau bangunannya terhadap net operating income properti, dan kemudian mengkapitalisasinya dengan tingkat kapitalisasi tertentu ya, dimana kita akan mengetahui bahwa pertama-tama yang harus kita ketahui berapa besar NOI-nya ya. Sumpama pendapatan tanahnya kita ketahui ya. Setelah dikurangin NOI dengan pendapatan tanah, berarti sisanya apa? Nilai bangunannya. Berarti nilai tanah dan nilai properti itu ditambah nilai tanah dan nilai bangunan ya. Dasar analisisnya sama ya, planning atau master plan, rencana pengembangan. Kalau sesuai dengan rencana mereka ya, dia menggambarkan HSN base use-nya ya. Itu syarat utama di dalam penggunaan teknik ini ya. Bagaimana kalau tidak HSN base use? Pasti nilainya di bawah ya, di bawah dari nilai seharusnya. Oke, planningnya sama ya. Konsep yang disampaikan kemarin itu sama aja sebenarnya, kurang lebih sama dengan land development. Hanya saja dasar-dasarnya seperti yang saya sampaikan kemarin, bahwa land development itu dasar income-nya itu dari sisi pembeli dia ya. Dasar income-nya diperoleh dari sewa, jual. Kalau land residual ini dari sewa
ya, itu dia sumber income dia. Sama ketika dia sifatnya untuk aset yang tidak diperolehnya data, maka kita gunakan land residual itu, ya. Ketika memang datanya ada, ya berarti kita pakai data tersebut. Namun faktanya tidak semua data ada bandingnya. Makanya kita gunakan residual teknik. Biasanya untuk mengukur tanah yang dilakukan penilaian. Ya. Di mana konsep residual teknik ini kurang lebih sama dengan land development. Tentukan konsep pengembangan berdasarkan master plan atau hash and base use-nya dari tanah tersebut, ya, dari set tersebut. Jadi apa sih yang menggambarkan yang digambarkan di dalam analisa tersebut? Pada umumnya dilakukan berdasarkan kepada izin-izin yang telah berlaku, ya. Izin-izin telah berlaku itu seumpamanya sudah ada master plan-nya, IMB-nya sudah ada. Artinya apa? Tinggal kita menghitung berapa nilai tanah tersebut. Berarti dilihat dari sisi potensinya. Tentukan produk pengembangan berdasarkan konsep pengembangan. Artinya apa? Produk yang akan kita kembangkan ini sama halnya dengan yang kemarin, ya, yang sempat kita ceritakan. Apakah nantinya dia sebagai mall, ya, apakah dia nantinya sebagai hotel, apakah nantinya sebagai perkantoran, ya. Potensi-potensi itu harus kalian analisa dari potensi pengembangan suatu lahan tersebut. Maka dari situ kita akan mengukur berapa besarnya nilai dari suatu tanah tersebut, ya. Sebenarnya residual teknik ini di Indonesia pun untuk pengukuran tanahnya, ya, untuk pengukuran tanah kita ekstrak secara biasa, ya. Berapa investasi untuk bangunan, itulah sisanya berapa nilainya, ya, pengembangannya. Cuman dia akan dilihat dari sisi dari sisi sewa pendapatannya. Kalau yang kemarin kita bahas dilihat dari sisi pendapatan jualnya. Oke. Tentukan program penjualan, sama, ya. Penjualan dimaksud itu di sini adalah penyewaannya, ya, sewa menyewa untuk aset tersebut. Umpama kalian menentukan pengembangannya untuk perkantoran, berarti perkantoran dimaksud itu dikelola oleh teman-teman semua, dikelola seolah-olah disewakan. Sampai seberapa besar ketemunya keseimbangan, ya, keseimbangan antara harga dan biaya tak lagi tumbuh, maka disitulah yang disebut dengan terminal value. Itu adanya terminal value disebut sebagai stabil. Biasanya yang disebut stabil itu harganya tetap tumbuh tapi biayanya sudah mencerminkan kestabilannya. Jadi perubahan harga, ya, tidak diimbangi oleh perubahan biaya. Karena kenapa? Kapasitas dari biaya sudah full, sedangkan sewa masih tetap tumbuh. Biasanya disitulah dilihat dari titik stabilnya. Tentukan biaya pengembangan, sama, ya, semuanya, ya. Biaya pengembangan totalnya berapa sih? Diskon rate, diskonto, ya, diskontonya berapa, ya. Tentukan untuk memperoleh nilai properti atau tanah saat ini. Pada umumnya skema residual ini, land residual itu adalah menentukan berapa besarnya nilai tanah tersebut. Karena kenapa? Nilai bangunan pada umumnya kita mengacu kepada RCN-nya, terkecuali di luar negeri, ya, di mana secara keseluruhan informasinya sempurna, ya. Kalau kita informasinya tidak sempurna, kadang
kurang menjadi kelemahan dari pendekatan ini, dari teknik ini, ya, agak sulit digunakan, ya. Situasi dari kondisi ini kapan bisa tepat digunakan, ya. Salah satu metode yang digunakan untuk melakukan penilaian terhadap tanah kosong, ya, yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Digunakan apabila tidak terdapat data pasar yang sebanding baik luas, peruntukan, lokasi. Rata-rata peruntukan untuk land residual itu, tanah-tanah residual adalah tanah komersial. Seperti apa sih sebenarnya? Kadang kalau di Batam itu kan tanahnya dilarang untuk dijual beli, ya. Makanya kalau dilarang, ya income-nya dari sewa dia, ya. Bagaimana memilih teknik yang dapat digunakan tergantung pada kebenaran data, ya. Data pasar yang tersedia untuk digunakan dalam mengestimasi tingkat kapitalisasi untuk meyakini nilai tanah, nilai bangunan dari properti yang dinilai. Pada umumnya diukurlah dari semua sisi itu, ya. Saya pernah nyoba juga untuk kebutuhan akademik dulu, memang agak sulit, ya, menggunakan metode ini untuk mengukur kebenarannya. Ya, pada umumnya akhirnya kita pun, ya, teman-teman penilai lebih kepada berapa investasi dari bangunannya, ya, maka dikuranginlah itulah sebagai nilai dia, ya. Teknik penyisaan properti sangat mudah dan merupakan metode yang langsung digunakan untuk mengkapitalisasi pendapatan bersih dari properti yang akan dinilai. Metode ini sama dengan metode yang digunakan untuk mengkapitalisasi pendapatan bersih dari tanah kosong. Bahkan mengkapitalisasi dengan tingkat suku bunga saja. Selain itu digunakan juga gabungan tingkat kapitalisasi, yaitu tingkat suku bunga dan tingkat pengembalian. Ya, pada umumnya, ya, inilah kesulitan dari metode ini. Bila pendapatan bersih dari properti adalah sebesar 9 juta per tahun, dari tingkat kapitalisasi keseluruhan diestimasikan 12%. Nilai indikasi properti dengan metode ini berapa, gitu, ya. Tinggal dibagi, ya, ketemu nilai properti. Nah, dari nilai properti ini dikurangi nilai bangunannya, maka ketemulah nilai tanahnya, biasanya gitu. Tapi yang dimaksud dengan residu itu inilah, ya. Elemen yang penting dalam teknik ini adalah menentukan tingkat kapitalisasi. Tingkat kapitalisasi harus ditentukan dengan metode perbandingan data pasar jual atau sewa, ya. Bisa data bandingnya itu mengacu kepada data banding sewa. Perbandingan jual, pada umumnya informasi harga sewanya, harga jual atau pendapatan bersihnya itu tersedia, ya. Data jual sebagai pembanding harus sama dengan properti yang dinilai sesuai dengan cara di mana pendapatan diestimasi, ya. Kurang lebih sama digunakan, ya. Land residual ini digunakan bila nilai tanah diketahui dan nilai bangunan belum diketahui. Berarti kita akan menggunakan residual wielding. Kalau residual tanah sama, ya, dipisahlah dia berapa nilai tanahnya, berapa nilai bangunannya, ya. Langkah dan tata cara perhitungan penyisaan digunakan untuk menilai objek yang merupakan, ya, bagian dari satu kesatuan properti. Artinya apa? Objeknya itu dinilai sebagai satu kesatuan, ya. Sama kayak yang kita bahas kemarin. Kalau sumbernya sewa, pada umumnya tinggal kita lihat apakah sewanya itu
menjadi apakah objek itu satu kesatuan yang tidak terpisah dengan yang lainnya. Sumpama teman-teman menilai objeknya itu dilihat mixed use itu. Mixed use-nya kalian harus cek terlebih dahulu apakah mixed use-nya itu satu kesatuan struktur atau satu kesatuan biaya atau satu kesatuan sumber pendapatannya. Kalian harus tahu pada umumnya ketika dia mixed use atau penggunaannya lebih dari satu properti, umpamanya ada bangunannya, ada bangunan hotel, mall, apartemen, office, semuanya lengkap di situ. Bagaimana cara melakukan penilaiannya? Ya, satu-satu kita harus menghitung secara keseluruhan dari nilai itu, aset tersebut. Ya, proporsi terkait dengan biaya-biayanya. Nah, itulah akan yang menjadi nilainya. Nilai objek penilaian didapat dengan mengkapitalisasi komponen pendapatan yang merupakan bagian dari komponen properti, ya. Nilai tanah, nilai bangunan, mesin dan peralatannya biasanya secara umum bisa kita ketahui, ya. Melakukan pengurangan antara pendapatan bersih properti secara keseluruhan dengan pendapatan tahunan sama ya. Bisa jadi kalau kita mau melihatnya dia pendapatan NOI-nya di tahun pertama biasanya pada properti-properti yang sudah terbangun. Bagaimana dengan properti yang belum terbangun? Tadi kita harus mengukur sejauh mana tingkat kestabilannya, bagaimana dia peruntukannya. Itu ya. Teknik yang digunakan dalam penyisaan, teknik tanah ya, teknik penyisaan bangunan, teknik penyisaan mesin dan peralatan. Secara umum begitu ya, menentukan proyeksi pendapatan tahunan dari properti keseluruhan, menentukan nilai bangunan atau nilai mesin peralatan digunakan pada umumnya untuk aset-aset yang berdiri. Kalau aset yang belum berdiri biasanya disebut sebagai land residual teknik itu ya. Menentukan tingkat kapitalisasi bangunan mesin, menentukan tingkat kapital. Menentukan nilai bangunan dan atau mesin dan peralatan dengan menggunakan pendekatan biaya atau pendekatan pasar. Pada umumnya nilai-nilai ini adalah metodenya ya. Metodenya nanti kalian mengacu kepada pasar atau biaya. Menentukan tingkat kapitalisasi bangunan mesin, menentukan pendapatan tahunan bangunan ya, menentukan pendapatan tahunan mesin juga, maka di sisanya itulah ketika diketahui berapa pendapatan mesinnya, pendapatan bangunannya, maka dikapitalisasi dengan masing-masing, ketemulah nilai dari suatu itu diekstrak, maka apa yang dicari disitulah yang kalian akan lakukan analisa. Ya, menentukan pendapatan tahunan tanahnya sama ya, bangunannya sama dengan dikapitalisasi. Ya, setelah dikapitalisasi maka itulah diekstrak di residu dari setiap pendapatan. Dalam hal menggunakan teknik penyisaan bangunan, berlaku ketentuan sebagai berikut: menentukan pendapatan tahunan properti secara keseluruhan, menentukan nilai tanah dan atau nilai bangunan ya, nilai mesin dan peralatan menggunakan pendekatan pasar atau dengan teknik pasar. Intinya kalian mengetahui berapa nilai investasi tanah, berapa nilai investasi bangunannya ya. Nilai investasi mesin dan peralatan, menentukan tingkat kapitalisasi tanah dan mesin. Kapitalisasinya juga menentukan pendapatan tahunan dengan cara mengkalikan dengan tingkat kapitalisasinya. Sebenarnya kurang lebih sama ya untuk kapitalisasi mesin dan bangunan. Yang membedakannya apa? Yang membedakannya adalah tingkat dari kemudahan data yang kita peroleh. Pada umumnya kalau investasi bangunan itu kita mudah ya memperolehnya. Sebenarnya lebih konsentrasi kepada untuk menghitung nilai suatu tanah, teknik penyisaan tanah. Teknik penyisaan mesin sama ya prinsipnya yang kita gunakan.
Ya, seperti inilah contohnya. Berapa tingkat pengembalian yang diinginkan. Dari sini kalian akan apa nilai, oh seumpamanya nih kalau di kita nilai karena sudah tidak assign value seumpamanya, kita bisa ngukur tuh berapa nilai sisa tanahnya dibandingkan nilai pasar tanah saat ini. Biasanya kalau di bawah, oh dia sudah belum menggambarkan HBU-nya saat ini, ya. Hanya ini akan mengukur berapa, oh ini separate lebih karena tanpa resiko, berarti dia dimasukkan sebagai separate tanah. Oh ini kalau dijumlah menjadi separate bangunan. Karena kenapa? Ada resikonya untuk bangunan, ya. Untuk tanah apakah ada? Oh tidak ada untuk tanah. Ya udah kita pakai itu, ya. Sederhananya sih. Untuk teknik penyisaan, pendapatan bersih tahunan properti, nilai bangunan, ya, tingkat suku bunga, tingkat pengembalian, kalian bisa apa namanya ya. Kalau untuk tanah biasanya lebih kepada pakai separate atau bunga bank. Mana sih yang diyakinin? Kalau memang tidak ada data pasar yang menggambarkan realnya, biasanya kita pakai tingkat suku bunga, ya. Kita tinggal melihat mohon maaf ya teman-teman, saya tidak kuat lagi apa sakit. Aduh. Sama ya, di sisa nilainya berapa. Oh ini pendapatan bersih tanah, ya. Dari pendapatan bersih inilah dikapitalisasi ditambah dengan nilai bangunannya, ya. Semuanya sama sih kurang lebih, ya. Apa yang dicari itulah yang ditambahkan, ya. Mohon maaf ini saya enggak terlalu konsen ya. Lagi apa? Sakit kepala. Orang enak badan. Oke. Teman-teman ada yang mau ditanyakan tidak? Halo. Eh, Halo Pak. Mungkin itu Pak, apa yang soal-soal kemarin yang terutama yang land development itu kemarin ada itunya nggak Pak? Apa namanya? Ada pembahasannya nggak Pak? Kan udah tak kasih ya. Udah saya kasih belum jawabannya ya? Saya lupa juga. Udah Pak. Udah ya. Kemarin Tinggal dikirim lihat dia nanti di grup. kita. Kayaknya ngeling semua ya, saya buat dulu ya. Ada yang kesulitan enggak dari situ? Saya ada Pak. Di apanya? Eh, di bagian penentuan present value-nya Pak, saya ada. Mohon maaf sebelumnya, saya apakah bisa bertanya Pak? Soalnya kan kondisi Bapak masih kurang enak Pak. Gak apa-apa nanya ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Kan di bagian present value, kan kita mencari nilai present value ya Pak, yang dimana itu bisa kalau dalam segi akuntansi, eh, apa namanya, eh, nilai masa depan, nilai eh, future value dibagi dengan diskon faktornya ya Pak. Nah, di sini diskon Tingkat faktor, kapitalisasinya. ya Pak, kan diskon faktornya itu kalau dari segi akuntansi itu atau di PPT juga dituliskan bahwa nilainya itu caranya itu dengan cara satu dibagi satu ditambah
tingkat I-nya atau bunganya dibagi dengan N. Ya kan, Pak? Nah, ternyata di bagian jawaban yang Bapak kasih kemarin, dia rumusnya nggak gitu, Pak, untuk mencari tingkat diskon faktornya, Pak. Dia kayak ada pengaruh dari diskon rate tahun sebelumnya sehingga mempengaruhi diskon rate tahun berikutnya gitu, Pak. Rumusnya jadi diskon rate tahun sebelumnya dibagi dengan 1 ditambah bentar ya, Pak. Ya, diskon rate tahun sebelumnya dibagi dengan 1 ditambah diskon rate tahun ini. Itu, Pak, rumusnya untuk mendapatkan diskon faktornya, Pak. Ada perbedaan, Pak. Makanya waktu saya mencari DCF ya. Bukan, Pak. Development land development juga, Pak. Soalnya kalau Pak saya pakai rumus Excel dia, Pak, percent value-nya beda, Pak. Yang land dev ya? Iya, Pak, land development, Pak. Land dev kok ada Untuk mencari nilai net present value-nya. aduh. Ini ya ternyata kalau kepala itu langsung nggak bisa bergerak kita. Sorry ya. Aduh, saya kayaknya nggak kuat. Nggak sampai selesai nih. Mual semua. Aduh. Yang mana kemarin siapa namanya? Kalau nggak apa, Pak. Nanti Ini. aja, Pak. Di chat aja nggak apa, Pak. Ini ya? Belum nampak, Pak. Masih PPT, Ini. Pak. Nggak apa-apa. Ini ya? Yang ini, iya, Pak. Diskon faktornya, Pak. Kan rumus Excel-nya bisa diklik, Pak. Diskon faktor, Pak. Ya, kan diskon faktor mengacu kepada diskon rate. Ya, iya, Pak. Itu, Pak. Ini kan maksudnya kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Ini pasti akan berbeda. Coba kita simulasi ya. Kalau tahun pertamanya pasti sama, semuanya pasti sama, ya. Beda kan?
Gini ya. Iya, Pak. Gini. Pertanyaannya kenapa? Ini soalnya cara menentukan berbeda, ya. Gini kan maksudnya kan? Iya, Halo. Pak. Itu, Pak. Iya, Pak. Kalian bisa lihat ini salah nih. Karena kenapa? Ada peralihan di sini. Ya. Ada peralihan di tahun ke-14 di mana mengalami penurunan dari sisi tingkat apa? Tingkat diskon rate, ya. Sebenarnya kalau kita ekstrak, coba kalian nanti lihat ya, cara menentukan diskon faktor itu beserta turunannya, ya. Dilihat dari sisi turunannya. Kalau di tahun pertama itu, ya, di tahun pertama kurang lebih sama, tapi ketika ada perubahan, maka tidak diakomodir dia perubahan itu, ya, tiba-tiba langsung signifikan perubahannya, ya, tanpa ini kalau ini mempertimbangkan ada korelasi antara diskon rate tahun per tahun sebelumnya dengan yang selanjutnya, dia nyambung, ya. Ini nyambung. Kalau ini enggak nih, terputus, seolah-olah ada resiko yang terpisah. Tapi kalau ini itu ditanggungnya resiko bersama, ada resiko bersama. Itu nanti kalian bisa lihat dari sisi turunannya. Nggak tahu saya taruh mana ya kemarin turunan perhitungannya ya. Saya lupa saya taruh mana. Jadi dari sisi ini nanti itu kalian ketahuan, ya, turunan matematisnya. Saya taruh mana ya? Jadi di turunan matematisnya itu, aduh ya Allah. Pak, maaf Pak, Mm-mm. kalau sekiranya kondisi Bapak kurang fit, perkuliahannya bisa dilanjutkan di WhatsApp grup saja, enggak apa-apa kok Pak. Ini apa? Kalau batu ini sini nih. Kurang enak badan mulai kemarin lah ya. Ya, ini dilihat nanti coba siapa yang nanya tadi? Arnold, Pak. Arnold. Nanti Arnold cari turunan dari diskon faktor ini, ya. Kalian bisa bedain kalau yang ini nih berdiri sendiri dari setiap diskon faktornya. Kalau ini diskon faktor tahun yang sebelumnya itu menjadi resiko bersama, ya. Artinya diskon faktor ini adalah pengaruhnya itu secara bersamaan. Tidak terpisah, ya, tidak terpisah dari tahun ke tahun. Karena kenapa? Kalau dia terpisah artinya dia pengembangan terpisah dari properti yang sebelumnya, memiliki resiko yang terpisah. Padahal dia sebenarnya adalah gabungan, ya. Gabungan resiko dari resiko yang selanjutnya sebagai satu kesatuan. Ini kalau mau tahu pastinya itu lihat di turunan diskon faktornya, ya. Cara menurunkannya. Tapi yang jelas nanti ketemunya itu yang ini, yang benar ini. Ya. Kenapa? Dia sama-sama mempertimbangkan diskon faktor yang sebelumnya. Nah, kalau ini angkanya langsung masuk di tahun ke-3. Tidak mempertimbangkan resiko
discount rate yang sebelumnya. Itu aja sih. Baik, paham Pak. Terima kasih Pak. Oke. Ini kalau mau ininya gini nih. Nanti coba kalian lihat ya. Kalau mau sama ya. Jadi hasil akhirnya itu nanti dibagi ini. Coba nanti kamu pelajarin ininya loh. Apa turunannya ya. Saya kemarin ada taruh mana lupa saya. Nantilah saya iniin ya. Mungkin kalau dalam ini masih belum bisa, saya konsentrasi dulu ya. Apa namanya? Aduh, pusing. Sini nih loh. Kalau batuk sedikit langsung, aduh berdemut kayak matamu keluar. Oke, mungkin bisa ditampung dulu pertanyaannya ya teman-teman semua ya. Mohon maaf ya nggak bisa konsentrasi. Apalagi pertanyaannya tadi? Ada lagi yang mau nanya tadi? Apa ya? Halo? Halo? Ada yang mau ditanyakan? Dari saya cukup Pak. Sepertinya teman. belum ada, Pak.
Nanti coba lihat ya, saya lupa formula matematisnya ini. Oke, yang lain belum ada ya? Nanti coba kita bahas di lain waktu ya, terkait dengan soal-soal semuanya ya. Boleh nggak ya nanti sebelum kalian, ini kan pertemuan ke-7 itu udah memasuki ujian ya. Iya enggak? Ya, Coba Pak. di pertemuan nanti kita bahas kembali residual ini. Tapi residual ini sih sebenarnya kurang lebih sama dengan land development itu ya. Hanya dia lebih kepada kapitalisasinya. DCF-nya juga sih sebenarnya dia. Nanti coba kita bahas ya. Oke. Saya absen ya. Halo. Baik, Pak. Baik, Pak. Nanti saya ganti waktunya ya. Capture-annya dong. Oh ini ya. Abdul, Hadir, Pak. Alfian, Hadir, Pak. Andiansa, Andisa, Angga, Hadir, Pak. Nisa, Hadir, Pak. Arnold, Hadir, Pak. Bani, Ayu dulu ya. Iya, Pak. Hadir, Pak Ayu. Ayu, Bani, Hadir, Pak. Bincar, Hadir, Pak. Cahyo, Hadir, Pak. Dea, Hadir, Pak. Dea Rizky, Dea Sari, Pak. Faiz, Hadir, Pak. Gandang, Hadir, Pak. Francisco sudah ya? Hadir ya? Hadir, Pak. Jana, Hadir, Pak. Maufirotul Jannah, Mike, Hadir, Pak. Muhammad Hafid, Muhammad Asraf, Hadir, Pak. Muhammad Dafa, Hadir, Pak. Muhammad Syafiq, Pak. Nabila, Hadir, Pak. Rizky, Hadir, Pak. Wesley, Hadir, Pak. Yakub. Hadir, Pak. Oke ya, mohon maaf ya, pertemuannya agak cepat ini, paling kilat lah saya rasa, karena memang saya minta ininya waktunya kurang kuat ya teman-teman ya, mohon maaf ya. Nanti saya ganti waktunya ya, bisa berapa itu, bisa 2 jam ya. Atau sambil kerjain aja dulu ya itunya ya, tugas yang kemarin. Nanti kalian kumpulin mana yang nanti kalian kurang pahamin, tinggal saya coba kerjakan ya. Kalau sudah ada yang ngerjakan kan saya tinggal nge-review ya teman-teman ya. Nanti kita bahas, saya minta waktunya mungkin penggantinya di hari apa ya, Sabtu ya atau Minggu lah nanti ya, teman-teman dikoordinir aja kapan enaknya sebagai pengganti ya. Saya mohon maaf ya atas kekurangannya, mungkin kurang enak juga nih, saya kurang enak begini jadi kurang fokus juga ngajarnya. Oke ya, terima kasih atas kehadiran teman-teman. Mohon maaf apa namanya ini, kurang semangat hari ini ya. Nanti kita ganti aja ya Pak Mbak Ketua,
sama Dea nanti coba dikoordinasiin ya Dea ya. Kapan enaknya kita akan ganti materi residual ini atau pembahasan terkait dengan soal persiapan kalian ujian ya. Mungkin kalian udah bisa nyiapin materi-materi ujian yang akan digunakan di sebelum-sebelumnya ya, yang digunakan sebelum-sebelumnya itu oleh kakak-kakak tingkat kalian, kita coba bahas ya. Itu sih kalau dari saya. Yang lain ada yang mau diinin? Halo? Nggak ada ya? Ya Pak, mungkin belum ada Pak. Oke. Terima kasih atas waktunya teman-teman semua. Selamat belajar ya untuk persiapan ujiannya. Mungkin nanti koordinasikan dengan kelas berapa ya, dia nanti konfirmasi ke kelas sebelah atau saya aja lah nanti tak telepon. Hanya saya tidak bisa juga ngajar itu. Kalau agak baikan nanti saya ngajar, kalau enggak ya enggak ya. Mohon maaf ya kepada teman-teman semua karena waktunya relatif singkat ini. Saya kurang enak badan. Terima kasih atas kesempatan dan pengertiannya. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cepat sembuh, Pak. Terima kasih Pak. Sembuh Pak. Belajar ya, iya. Terima kasih. Belajarlah kalian ya. Oke. Terima kasih teman-teman semua. Selamat belajar, persiapkan ujian UTS-nya dengan baik ya. Kalian jangan keluar, saya keluar aja ya. Saya bawa istirahat dulu ya, minum obat ya.